Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cerita Misterius. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Seperti biasa di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah nyata tentang pesugihan. Dan cerita kali ini ditulis oleh Edna Villa. Kisah nyata yang berjudul Ditinggal Istri, Pilih Kawin dengan Siluman Ular. Seperti apa dan bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan kisah kelam seseorang yang mungkin sanggup kita ambil hikmah dan pelajarannya. Sebut saja Darto, pelaku dalam kisah ini. Darto meyakini awal segala peristiwa alam dalam dunia ini dikarenakan keserakahan makhluk yang berjulukan manusia, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai yang tampak indah di dunia, yaitu harta. Dan Darto sendiri adalah salah satu dari insan serakah itu. Sebagai buruh tani, kala itu hidupnya memang pas-pasan. Dengan tekad ingin merubah nasib, Darto kemudian mengajak Lasmi, sang istri, untuk merantau ke kota, tepatnya kawasan Bandung. Dia, anak mereka satu-satunya, yang ketika itu berumur 5 tahun, mereka tinggalkan di kampung bersama orang tua Darto. Setelah pindah ke Bandung, kehidupan mereka jauh lebih baik. Darto mendapat pekerjaan sebagai kuli bangunan, sedangkan istrinya berjualan pecel pikul dari rumah ke rumah. Karena mereka sama-sama mempunyai pekerjaan, sehingga kehidupan mereka berangsur membaik dan bisa menabung untuk masa depan. Namun di tengah impian perihal masa depan, badai kembali menerpa Darto. Diam-diam Lasmi berselingkuh dengan pria yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan Darto. Lasmi memang ayu rupawan, sehingga tidak heran banyak yang jatuh hati padanya. Tidak ia sangka Lasmi berpaling darinya lantaran matanya silau oleh harta. Memang sebelum Lasmi meminta cerai, sudah banyak teman-teman yang memberitahu perihal perselingkuhannya. Bahkan kelakuan Lasmi sudah menjadi materi pergunjingan para tetangga. Namun setiap kali Darto tanya, Lasmi selalu bisa meyakinkan Darto bila Pak Handoko menyukai pecel buatan istrinya itu, ya karena memang enak. Setiap hari, Lasmi disuruh membuat pecel dalam jumlah banyak untuk diantar sebagai makan siang karyawan Pak Handoko yang jumlahnya puluhan orang itu. Memang ada gelagat abnormal pada istri Handoko, lantaran tadinya selalu tampil alami, tapi tiba-tiba berkembang menjadi suka bersolek. Untuk menyenangkan hati panjenengan, Mas, kalau aku bagus dan harum, Mas kan jadi tambah sayang sama aku, jawaban Lasmi ketika Darto tanya soal kebiasaan barunya itu. Suami mana yang tidak senang ketika lelah bekerja seharian, bercucur keringat, pulang ke rumah istrinya sudah menyambut di depan pintu dengan cantik, rapi dan wangi, sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Ya, Lasmi begitu cerdik menyembunyikan perselingkuhannya, lantaran ia masih melayani Darto lahir batin, menyerupai ketika di kampung dulu. Itu sebabnya Darto tidak terlalu menanggapi peringatan teman-temannya dan juga desas-desus tetangga. Hingga pada waktunya peristiwa itu benar-benar datang. Ketika pulang kerja, Darto menjumpai Lasmi membereskan semua pakaiannya. "Ada apa ini, Las?" tanya Darto dengan raut keheranan. "Aku mau pergi, aku minta cerai, Mas," jawab Lasmi tanpa memandang wajah Darto. "Apa? Ini ada apa sebenarnya?"
Apa salahku sehingga tiba-tiba kau minta cerai? Apa sudah kau pikirkan baik-baik? Ucap Darto. Semuanya sudah aku pikirkan. Aku sudah capek hidup begini. Aku ingin bahagia. Ucap Lasmi. Bukankah selama ini kita sudah bahagia? Potongnya. Bahagia? Kita ini miskin, Mas. Dari mana bisa senang kalau hidup kita miskin? Cibir Lasmi yang membuat Darto down. Terlebih kemudian, Lasmi bergegas keluar rumah sambil membawa tas besar. Di ujung gang, Darto lihat Pak Handoko sudah menunggu dengan mobilnya. Darto masih terpaku di depan pintu, hingga kendaraan beroda 4 itu pergi menghilang dari pandangannya. Saat itu Darto benar-benar terpuruk, bahkan hilang semangat hidup. Darto tak henti-hentinya meratapi keputusannya untuk pindah ke kota ini. Untungnya ketika itu, masih banyak teman-teman dan tetangga yang peduli dengan mengingatkan Darto akan anak dan orang tuanya yang berada di kampung. Cibiran, hinaan, dan pengkhianatan Lasmi, Darto jadikan cambuk untuk bangun lagi. Namun ternyata cara yang Darto tempuh itu salah dan sekarang menjadi sesalan. Kala Darto tengah terpuruk, Darto bertemu Adit, teman satu kampungnya. Darto benar-benar kagum dengan kondisi Adit ketika itu. Dia sudah punya rumah dan kendaraan beroda 4 yang bagus. Usahanya juga sangat maju dan dia sudah mempunyai tanah di mana-mana. Padahal dulu kondisi perekonomian Adit sama sepertinya, bahkan mungkin lebih susah. Setelah beberapa kali mengobrol, akhirnya Darto diberitahu tentang latar belakang kesuksesannya. Kalau kau mau, besok saya antar ke rumah Ki Dadang, ujar Adit, menyebutkan nama seorang paranormal yang telah membantunya meraih kesuksesan. Dalam kondisi hati yang telah dibutakan oleh nafsu setan, dendam dan amarah, Darto pun mengiyakan tawaran Adit. Dengan diantar oleh Adit, Darto menemui Ki Dadang. Setelah mengutarakan maksud kedatangannya, Ki Dadang siap membantu Darto menjadi kaya dengan pesugihan. Pesugihan yang Darto jalani itu menikah dengan makhluk dunia lain, entah itu kuntilanak, sundel bolong, atau jenis perempuan siluman lainnya. Dan tanpa berpikir panjang, Darto menyanggupinya, termasuk semua syarat yang diberikan. Beberapa hari sesudah itu, Darto melaksanakan tapa dan puasa mutih di salah satu tempat keramat yang ditunjuk Ki Dadang di daerah Pelabuhan Ratu, tepat pada malam Jumat Kliwon dan bulan purnama penuh. Setelah melaksanakan serangkaian ritual, tak berselang lama, muncul perempuan siluman ular yang bersedia menikah dengannya. Pak Dadang pun segera menikahkan mereka. Namun ketika itu, mereka tidak langsung melaksanakan korelasi tubuh layaknya suami istri. Malam pertama mereka akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Darto terlebih dulu harus menyiapkan kembang 7 rupa. Kembang itu ditaburkan di atas tempat tidur yang sudah Darto ciprati minyak wangi dari Ki Dadang. Tidak lupa juga, Darto meletakkan sebuah ember kosong. Hanya berselang 1 minggu, malam yang ditunggu pun tiba. Darto menunggu istrinya dengan perasaan harap-harap cemas. Jujur saja Darto merasa takut, tapi tekadnya sangat berpengaruh sehingga bisa mengalahkan rasa takutnya. Waktu terasa begitu lambat berputar.
Darto nyaris frustasi karena sudah tengah malam, istri silumannya itu tidak juga datang. Apalagi Darto sudah mulai merasa kedinginan lantaran berbaring tanpa selai benang pun yang menutupi tubuhnya. Kira-kira mendekati tengah malam, saat Darto hampir tertidur, Darto merasa ada yang menyentuh kakinya dengan lembut. Gerakannya terus merambat ke atas, begitu cepat namun tetap lembut. Kulit tubuhnya sangat halus. Tanpa terasa, usai sudah Darto berafiliasi tubuh dengan istrinya yang beda alam. Dapat ia lihat sekilas wajah istrinya yang tampak bagus dengan cahaya lilin. Namun belum usai menenangkan nafas, istrinya sudah memulai lagi. Begitu seterusnya hingga mendekati pagi. Sebelumnya Ki Dadang sudah memberitahu untuk menikah dengan perempuan siluman diharapkan stamina lebih, lantaran mereka tidak mengenal istilah lelah dan kita harus sanggup memuaskan mereka. Mental kita juga harus dipersiapkan. Ketika tengah berafiliasi badan, sesekali Darto mendengar suara mendesis menyerupai ular. Suara itu dengan terang keluar dari verbal istrinya. Darto bergidik, membayangkan mereka yang menikah dengan sundel bolong. Sebab mereka harus tahan terhadap amis bangkai yang sangat menyengat yang keluar dari tubuh istri silumannya. Menurut Adit, banyak ritual yang gagal bila menikah dengan bangsa lelembut yang satu ini. Akibatnya sangat fatal, lantaran si pria niscaya akan meninggal. Ya, segala sesuatu yang berafiliasi dengan setan dan sekutunya selalu penuh resiko. Menjelang subuh, istri silumannya itu pulang dengan cara menghilang tiba-tiba. Darto pun tertidur lantaran merasa sangat lelah. Paginya begitu bangun tidur, Darto segera melongok ke kolong tempat tidur untuk melihat isi baskom. Darto hampir telonjak saking kagetnya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Adit dan Ki Dadang. Ember itu sudah berisi uang yang sangat banyak. Uang itu Darto gunakan untuk membeli rumah dan menyewa sebuah toko untuk berjualan mebel sebagai perjuangan awalnya. Darto tidak peduli perjuangan itu menguntungkan atau tidak, sebab setiap Jumat pagi setelah malamnya melayani istrinya, Darto kembali mendapat banyak uang dalam jumlah banyak dalam ember di bawah kolong tempat tidur. Hal ini terus berlanjut hingga Darto mempunyai tanah berhektar-hektar dan membangun rumah untuk kedua orang tuanya dan juga anaknya di kampung. Apalagi usaha mebel yang ia jalani juga semakin maju dan sukses dengan pinjaman istri gaibnya, sehingga orang-orang akan berbondong-bondong belanja di tokonya. Seiring kesuksesannya Darto yang semakin melejit, banyak perempuan yang coba mendekatinya. Bahkan kedua orang tua Darto juga mendesak untuk mencari pendamping hidup dan melupakan Lasmi. Sungguh sesakit dan sedalam apapun luka Darto, saat itu Darto belum bisa melupakan mantan istrinya. Hari-hari ia jalani dengan bekerja dan menjalani ritual malam Jumat bersama istri gaibnya. Mengenai pesugihan yang ia lakukan ini, tidak ada yang tahu kecuali Adit dan Ki Dadang. Ketika orang tua Darto dan anaknya ingin berkunjung, Darto selalu memberi alasan. Pembantu yang bekerja pun hanya bekerja hingga pukul 5 sore dan dilarang memasuki kamar tidurnya, apapun alasannya. Suatu hari mantan istrinya ini tiba menemui Darto dan meminta maaf.
Lasmi mengaku hilaf. Dia menyesal dan meminta Darto rujuk lantaran Pak Handoko, suaminya yang kaya itu, berselingkuh dengan perempuan lain. Walaupun masih sangat mencintainya, namun Darto tidak mau rujuk. Terlebih Darto sudah punya istri lain yang tak mungkin ia ceraikan. Sebab dulu Ki Dadang sudah mewanti-wanti, meski hanya istri mistik, tapi dia punya rasa cemburu bila Darto berafiliasi dengan perempuan lain. Darto pun menyuruh Lasmi kembali ke kampung, tinggal bersama anak mereka yang hingga kini masih diasuh oleh orang tuanya Darto. Tetapi dia menolak lantaran Darto tidak mau rujuk. Kali ini ia pergi meninggalkan Darto, dan untuk kedua kalinya Darto harus kehilangan Lasmi. Setelah itu, Darto menjalani hidupnya secara normal. Sampai kemudian, Darto mendapat info mengejutkan. Adit meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar Darto ketika mendengar kabar kematian Adit. Ia pun segera menuju ke rumah Adit. Seperti halnya Darto, Adit juga tinggal sendiri di rumah yang mewah. Dan saat ditemukan meninggal, Adit tidak mengenakan pakaian. Menurut pembantunya, kamar Adit terpaksa didobrak. Sesudah sehari semalam, tidak ada bunyi apapun dari dalam kamarnya. Yang membuat Darto miris, tubuh Adit penuh luka cakar. Matanya melotot, menyerupai tengah menahan rasa sakit yang teramat sangat. Darto pun mengikuti semua prosesi pemakaman Adit. Saat dimandikan, tiba-tiba tubuh Adit mengeluarkan banyak kutu dari lubang hidung, telinga, dan mulut. Belum lagi ditambah bau amis yang sangat menyengat ketika disolatkan. Bahkan ketika akan dimasukkan ke liang lahat, tubuh Adit jatuh berkali-kali, sementara hujan deras dan kilat sambar menyambar di angkasa. Liang lahatnya pun mendadak penuh air dan membuat penggali makam yang dibantu dengan warga menggali liang lahat lainnya. Namun hal yang sama terjadi lagi. Liang lahat yang habis digali langsung penuh terisi air. Akhirnya Pak Kayyim yang memimpin prosesi pemakaman membacakan doa, memohon keridhaan Allah atas jasad almarhum. Melihat itu semua, jujur saja membuat Darto sangat takut akan mengalami nasib yang sama ketika ia mati kelak. Ada keinginan untuk bertaubat, tetapi harta dan silau dunia kembali membutakan pintu hatinya. Tipu daya dan budi kancil setan mengalahkan iman Darto. Hidupnya pun semakin jauh dari Allah. Perlahan tapi niscaya ia mulai melupakan semua insiden yang menimpa almarhum Adit. Darto semakin larut dengan dunia. Panggilan sholat yang setiap waktu berkumandang tidak lagi menginsafkan Darto. Justru Darto semakin hirau dan tetap hidup dalam genggaman setan. Kemewahan yang ia dapat dari hal-hal syirik dan tidak diridhoi Allah tidak akan kekal, lantaran pada kesannya semua akan musnah. Begitu juga yang akan terjadi pada dirinya. Seiring dengan kemajuan usaha Darto, maka korelasi bisnisnya pun bertambah, terutama dari golongan atas. Seperti malam itu, di mana Darto sudah janjian untuk bertemu dengan salah satu korelasi terbesarnya. Sesuai penandatanganan surat kerjasama, Darto diajak ke tempat hiburan. Darto tidak bisa menolaknya ketika dia menyodorkan minuman keras yang sebelumnya belum pernah ia sentuh.
Akhirnya Darto pun mabuk berat, hingga kemudian ia check-in di hotel bersama perempuan panggilan. Ketika mereka sedang asyik bercumbu, tiba-tiba istri gaibnya datang. Dia sangat murka, sehingga ia membunuh perempuan yang tadi tengah mencumbu Darto dengan ganasnya. Bukan hanya itu, dia juga berusaha menyerang Darto. Dalam kondisi terdesak, Darto menyebut asma Allah. Dan ajaib, istri gaibnya mendadak lenyap. Darto pun buru-buru melarikan diri keluar dari hotel. Karena Darto sudah menyakiti istrinya dengan menyebut nama Allah, dia selalu berusaha untuk membunuhnya. Darto selalu ketakutan, kapanpun dan dimanapun Darto berada. Namun kuasa Allah yang masih melindungi. Allah memang Maha Penolong dalam segala hal. Pertolongannya tidak terkecuali untuk Darto, tapi juga untuk hambanya yang hina, yang telah menyekutukannya. Hingga pada suatu hari, Darto melangkahkan kakinya ke sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Panggilan azan yang begitu syahdu. Namun di depan masjid yang sepi itu, langkahnya terhenti. Darto tertegun beberapa lama. Darto merasa betapa kotor dirinya dan tidak pantas masuk ke rumah Allah, membuat ia ragu-ragu. Namun ketika hendak berbalik, tiba-tiba seorang pria muda merangkul pundaknya dan mengajaknya untuk masuk. Dengan langkah takut, Darto mengikutinya tanpa bicara. Darto pun ikut berwudu dan mengambil tempat di belakang dia untuk menunaikan sholat Isya. Hingga usai sholat Isya, Darto bersujud untuk memohon ampun kepada Allah. Setelah sekian lama, ia menghambakan diri pada setan. Air matanya bercucuran membasahi sajadah. Melihat kondisi Darto usai sholat berjamaah, Ustadz muda itu mengajak Darto ke rumahnya yang hanya beberapa langkah dari masjid. Rumah sang Ustadz sangat sederhana, namun sangat asri dan teduh. Kedatangan mereka disambut sang istri yang berdiri di depan pintu. Wanita berhijab itu benar-benar istri soleha, bagaikan bidadari. Dia mengingatkan Darto pada Lasmi. Jika saja ia sanggup menjadi imam yang baik bagi istri dan anaknya, semua tidak akan menjadi seperti ini. Andai saja dulu Lasmi ia pimpin untuk berhijab menutup aurat, bukan sebaliknya, ia malah gembira pada Lasmi yang cerdik menciptakan mata semua mata pria melirik. Tentu ia tidak akan terjerumus pada jalan setan. Meski Darto tidak banyak bercerita, namun Ustadz muda itu bisa membaca pikirannya yang tengah kalut dan ketakutan. Terlebih, Darto merasa istri silumannya itu terus mengikuti. Ustadz muda itu kemudian meruqyah Darto agar terbebas dari gangguan setan. Sebelum Darto pulang, tidak lupa dia berpesan pada Darto agar jangan lagi meninggalkan sholat dan rajin-rajinlah berzikir. Akhirnya dengan tekad bertaubat, Darto bisa terlepas dari ikatan setan. Istri gaibnya tidak bisa lagi menyentuh dirinya. Dia kesannya kembali lagi ke alamnya. Bersamaan dengan itu, usaha yang dirintis Darto mendadak bangkrut. Toko mebelnya ditinggal pelanggan, lantaran kayu mebel dagangannya penuh serbuk dan keropos. Darto tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Padahal material untuk mebel itu
sama menyerupai mebel yang dijual di toko lain. Mengapa hanya mebel di tokonya yang dimakan rayap? Bukan hanya itu, Darto mulai terjangkit penyakit aneh. Dia mengalami sakit yang teramat sangat setiap akan buang air kecil. Tidak berselang lama, tubuh Darto timbul benjolan-benjolan di sekitar tubuhnya. Dan setelah beberapa hari, benjolan itu pecah, mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Darto sudah berobat kemana-mana, dari dokter yang hebat, yang sangat populer, hingga paranormal kondang. Berbagai macam terapi pun ia ikuti. Namun penyakitnya ini enggan pergi dari tubuhnya. Sembuh sebentar, kemudian kambuh lagi dengan kondisi yang lebih parah. Habis semua harta Darto untuk melakukan banyak sekali macam pengobatan itu. Bahkan rumah di kampung yang ia belikan untuk orang tua dan anaknya ikut ludes. Darto benar-benar terpuruk dan jatuh. Kini ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Jangankan untuk mengobati penyakitnya, untuk makan pun, ia harus menanti belas kasihan orang. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, kecuali bertaubat dan bertaubat. Namun ia tetap bersyukur. Tuhan masih memberi kesempatan untuk dirinya bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Setiap tetesan air mata yang keluar hanya untuk memohon ampun atas semua salah dan khilafnya. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa Darto. Jangan ada lagi insan terbelakang yang mengikuti jejaknya. Darto percaya kekayaan bisa diraih dari manapun, tapi kekayaan yang diperoleh dari jalan bersekutu dengan setan tidak akan membawa berkah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik kekayaan itu, sehingga hanya kepadanya kita harus meminta. Semoga dari kisah Darto ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan like, share, dan komen. Dan tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.